dan bisa masing-masing follow leadernya juga. Kalau saya @oilslady, kalau Mbak Fitri di fb.oilylife, Mbak Meti @oilsloveme ya Mbak ya. Dan nanti nama-namanya juga ada tertera di sponsor situ. Oke, dari situ sekian sharing dari aku. Kalau masalah income dan sebagainya, rasanya aku nggak perlu bilang ya, karena nanti ada member-member leader lain yang Mbak Fitri juga yang sudah mengalami ya. Nanti silakan sharing tentang income, tentang apa yang didapatkan selain kepuasan batin dari membantu orang tadi. Kalau aku sih positifnya itu. Yang paling besar itu aku bisa membantu banyak orang. Dan misiku selanjutnya adalah membawa sebanyak mungkin leader dari Valorous untuk pergi ke kebun lavender di Amerika bareng-bareng. Terima kasih, sekian dari aku. Selanjutnya aku serahkan kembali ke Mbak Fitri. Thank you, Mbak Fitri. Thank you, Ci Ellen. Serinya sangat menginspiratif ya, apalagi buat saya nih, yang saya masih belum lama banget bergabung, terus rasanya dipacu terus semangatnya nih, tapi dipacu artinya tidak dipaksakan ya, kita dengan aura-aura positif di dalam grup itu buat kita menjadi semangat nih, semangat gitu. Oke, terima kasih Ci Ellen. Kita akan lanjut ke Bucil. Apakah Bucil sudah bergabung di Zoom ini? Atau Kakak Meti dulu ya? Kakak Meti sudah standby ya? Kakak Meti dulu mungkin bisa success story-nya selama join di Young Living, Kak. Mungkin Hai. Persilakan. Udah ya? Sudah, Hai. silakan. Hai, Assalamualaikum semuanya. Selamat siang. Maaf ya, lagi nggak di rumah. Jadi, kalau nanti berebet-berebet, minta maaf. Oke, nama saya Meti Ambarsari. Saya baru join di Valorous itu Agustus 2019. Sebelumnya, saya memang pernah join yang living ini yang Singapura tahun 2013. Lupa saya. Jadi pada saat itu saya join itu nggak seperti di Valorous. Yang Valorous yang gimana membernya itu benar-benar diajak asik banget gitu loh. Beda sama tempat saya dulu pada saat yang YL yang di Singapura itu. Akhirnya ketika itu saya diajak join pertama kali sama Sita. Oke, saya manggilnya Sita, EKE Bucil. Jadi saya diajakin sama si Sita itu Agustus 2019, ditawarin, Mbak mau join, ada bisnisnya. Pada saat itu saya menolaknya karena saya kan lagi sibuk-sibuknya sama pancake cookies saya ceritanya. Jadi saya bilang, enggak deh Tak, aku mau biasa-biasa aja, aku mau pakai aja. Karena sebelumnya memang saya udah pernah pakai, aku bilang gitu sama Sita. Kemudian, berjalannya waktu, ternyata ketika saya upload di Instastory, di WA, masalah yang living, customer-customer saya ini tertarik gitu loh. Akhirnya mereka pada ikutan daftar. Saya juga dibantu sama Sita pada saat itu. Saya dan nggak tahu, ternyata saya tuh dapat komisi dong dari saya jualan PEP itu. Dan saya juga nggak ngambil loh selama beberapa bulan, karena saya sendiri nggak ngerti kalau saya tuh ternyata dapat komisi. Nah, bodoh kan ya. Akhirnya sama si Sita itu dikasih tahu, Mbak, kamu tuh dapat komisi loh Mbak tiap bulannya. Baru saya saya cek di bulan Januari loh, iya loh saya dapat komisi loh. Oh ya udah deh kalau gitu, mari Tak kita jalankan bisnis ini. Hanya karena itu sih. Setelah itu di bulan April tahun ini kan kita ada silver bond nih ceritanya. Nah sejak saat itu aku sama Sita, aku belajar nih dari Sita nih gimana sih kita mau dapetin silver bond gitu. Sebenarnya sih bulan kemarin alhamdulillah saya silver. Itu pun berkat Sita, berkat Mbak Fitri, Masya Allah. Berkat member-member saya, berkat saya Ellen yang telah bantuin saya, doain saya. Dalam waktu yang sangat singkat ini sebenarnya suksesnya itu begini. Saya ini orangnya rajin posting, bukan posting feed ya, sebenarnya malas saya posting feed. Saya rajin posting itu Instastory, WA story, saya selalu rajin posting. Saya kasih waktu. Setelah saya posting iklan makanan saya, hasil jualan saya, siang
sampai sore, sampai malam, saya posting yang living saya. Itu saya nggak pernah terlambat untuk posting itu. Terus kemudian, saya suka ngajak teman-teman saya untuk bergabung. Jadi sahabat-sahabat saya tuh rata-rata ya member saya sebenarnya. Dengan sedikit paksaan, ayo, kamu mau berbisnis sama aku, enak loh gini-gini. Terus saya tunjukkan dong, saya dapatnya berapa aja dari yang living, dan itu sangat fantastis menurut saya sebagai tukang kue. Jadi buat saya ini, bisnis ini nggak main-main. Satu, kamu dapat sehat dari yang living ini. Kedua, kamu dapat bonusnya adalah ini. Jadi kerja kamu tuh nggak sia-sia. Itu sih menurut saya. Jadi saya pingin banget karir saya di Young Living itu berkembang bersama dengan member-member saya gitu. Alhamdulillah. Jadi kalau yang belum bergabung di Valorus, Anda harus bergabung di grup ini. Karena satu, semua leadernya kece-kece. Setiap kali kamu tanya, insya Allah ada yang menjawab. Setiap kali kamu nggak tahu, pasti mereka akan memberitahu kamu dengan senang hati. Terus habis itu apa lagi ya? Pokoknya cari leader yang bisa 24 jam buat kamu. Karena buat saya, Sita itu 24 jam buat saya. Jadi apapun saya tanya ke dia pasti akan menjawab dengan senang hati. Mungkin walaupun terpaksa kali ya. Jadi ya itulah kisahnya kenapa saya bergabung dengan Valorus. Begitu Mbak Fitri ceritanya. Thank you, Mbak Meti. Ya. Sudah sharing, sukses yang menginspirasi. Termasuk saya nih, di bawahnya Mbak Meti kan. Ya. Gara-gara Semangat ya. Gara-gara si Owl itu bolak-balik muncul. Akhirnya aku tanya berapa harganya dan akhirnya ikut terus tanpa disadari. Iya, ya. Sukses ya, Mbak. Silver ya bulan ini ya, silver ya. Thank you. Amin, amin, amin. Doain Kakak. Iya, insya Allah. Yang kemudian ini Dokter Gigi Yudi Rosita, atau kita panggilnya Bucil, apakah sudah gabung ya? Karena tadi sebelum acara dimulai, beliau sampaikan bahwa harus mengantar mama ke rumah sakit. Kira-kira beliaunya sudah gabung belum nih? Tadi WA aku sih katanya udah deket. Oke, aku lihat belum gabung. Oke, mungkin nanti Bucil setelah bergabung baru akan membagi cerita tentang suksesnya di Young Living. Jadi untuk selanjutnya mungkin saya akan ke sesi rekognisi. Ini sih lebih banyak ke grup saya sebenarnya sebagai penghargaan mereka telah support saya selama ini yang akhirnya mendorong saya harus ikut-ikutan berbisnis Young Living. Oke, rekognisi pertama yaitu new star di 2 bulan terakhir ini di grup saya ada Ibu Nini Indah Lestari. Infonya beliau mau gabung tapi saya nggak tahu. Beliau ini seorang notaris yang semangatnya 45. Saya kenal dengan beliau karena sama-sama di Rotary dan beliau ini passion-nya itu berbaginya itu kuat sekali. Jadi banyak paket-paket yang living yang beliau bagikan ke para kliennya. Kemudian ada Faradila Indira Putri. Beliau ini mahasiswi yang semangat, yang masih ada hubungan keluarga sebagai ponakannya saya dari suami. Beliau selama pandemi kan kuliahnya libur ya, jadi didorong-dorong nih sedikit-sedikit akhirnya memakai Young Living dan alhamdulillah bisa mencapai star bersama dengan mamanya Mbak Yanti namanya. Oke, kemudian ada new star lagi namanya Dewi Nindita. Saya panggilnya Nindi. Beliau ini juga nggak jauh-jauh dari teman Rotary, tapi di remajanya Rotary namanya Rotarek. Namanya Dewi Nindita, di IG-nya Dewi_Nindita. Cukup
perjuangan yang cukup mengesankan bersama Nindi untuk mencapai STAR ya Nindi. Ini kayaknya beliau belum bergabung juga, tapi so far congratulations akhirnya mencapai STAR juga bulan kemarin. Kemudian yang terakhir new STAR yang terbaru yaitu Miftahul Ulumia. Beliau ini ustazahnya anak saya di pondok. Padahal beliaunya ini nggak pernah keluar kemana-mana loh, tapi hebat banget. Orderannya nggak pernah berhenti. Setiap hari saya harus kirim. Dan alhamdulillah di bulan pertama beliau gabung langsung STAR. Mudah-mudahan di bulan ini bisa senior STAR. Oke, ini yang mencapai STAR di bulan yang terbaru. Kemudian rekognisi yang selanjutnya adalah ranking senior STAR. Ini adik kece saya sih, namanya Rabia Nasria, panggilnya Ria. Dia ini yang paling cerewet, yang paling yang paling mengguidance saya untuk menjalani bisnis Young Living ini. Dan selamat ya, akhirnya mencapai senior STAR bulan kemarin. Selanjutnya, ini sih rekognisi untuk diri sendiri ya. Saya alhamdulillah bulan Selamat. Juli ya, alhamdulillah di bulan kedua saya join tanpa tanpa direncanakan dan mengalir begitu saja saya mencapai eksekutif. Oke, dan tereng, ini dia yang paling keren, upline saya dan berurutan nih, sejoli Yudi Rosita atau Bucil telah mencapai silvernya di bulan Agustus sebagai hadiah ulang tahun. Kemudian disusul sama kakak Mei. Keren. Bulan kemarin akhirnya Bisa kasih selamat secara virtual ya, Mbak Fitri ya. Gimana? Bisa kasih selamat secara virtual. Yes. Selamat. Nah, ini sebagai penghargaan nih kepada kedua upline saya yang selalu menyemangati, selalu siap ditanya-tanyai, selalu siap mendengarkan curhatan ya. Oke, saya itu selamat kepada semua tim dan upline yang sudah mencapai rankingnya di Young Living. Maka apa kita langsung lanjut atau ada sesi sebelumnya untuk Mbak Amel? Langsung aja dilanjutkan untuk yang sesi ini ya, materi utama ya Mbak ya. Utama. Oke, kita langsung lanjutkan ke materi utama ya. Atau mau foto bersama dulu sebelum nanti pada akhirnya, biasanya kalau di akhir-akhir banyak yang terus nggak ngikuti, mungkin foto bersama dulu bisa sebentar? Oke, boleh. Iya. Oke, mungkin yang boleh. Teman-teman bisa semuanya di-on-kan kameranya ya. Ini Ari akan bantu ya untuk fotokan ya. Oh iya, bisa ada yang bantuin ya? Iya, tapi standby nggak? Halo Ari. Halo, standby Mbak. Oke. Iya. Oke, kita smile supaya difoto bersama. Iya, mungkin ini smile-nya nanti bisa agak ditahan dulu ya, karena nggak tahu masing-masing nanti ada di page berapa. Karena kan ada 33 peserta, jadi ada beberapa ini. Sebentar. Oke, Mas Ari bisa dihitung supaya nanti semuanya bisa senyum dengan kece. Ya. Oke, sambil saya hitung ya. Oke, teman-teman, siap-siap semua senyum dengan semanis mungkin ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, kemudian sebentar. Saya juga ada backup-nya. Kemudian lanjut lagi. Oh, cuma ada 2 lembar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih.
Oke, terima kasih. Berarti ini langsung ke topik yang akan kita sampaikan sesuai dengan judulnya ya, simple way to how to use essential oil for healthy lifestyle. Pasti dong kita semua sudah pada familiar dengan kata-kata healthy lifestyle, apalagi dengan kondisi seperti saat ini ya, semua berusaha untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan healthy lifestyle. Sampai nge-booming, semua yang nggak punya sepeda, akhirnya bersepeda, dan lain-lainnya. Saya nggak akan bahas secara detail untuk aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan healthy lifestyle, tapi saya akan sharing mengenai essential oil yang ternyata berperan dalam kita menjalankan gaya hidup sehat kita. Bagaimana sih caranya dan apa sih peranannya essential oil itu dalam healthy lifestyle kita? Kita akan bahas satu persatu sesuai dengan slide ini ya. Untuk menjadikan essential oil sebagai salah satu guidance kita untuk menjalani hidup sehat, sebenarnya caranya cuma ada 3. Pertama, dengan start simple, lakukan yang dengan cara mudah aja. Kemudian yang kedua, kita konsisten setiap hari untuk memakai. Yang ketiga adalah mempercayai diri kita sendiri setelah memakainya. Ini akan kita jabarkan satu persatu. Bagaimana yang dimaksud dengan start simple atau memulai dengan cara yang sederhana. Mungkin kalau saya terlalu cepat ngomongnya, Amel bisa interupsi ya, atau yang lainnya bisa interupsi. Iya, so far so good, Mbak. Oke, thank you. Karena kadang saya tuh ngomongnya biasalah orang Medan, nggak pakai basa-basi. Oke, nah kita memulai mengenai start simple. Cara yang cara sederhana yang kita bisa kita bisa menggunakan essential oil sebagai healthy lifestyle kita itu sangat sederhana. Yang pertama yaitu kita nggak usah bingung dulu. Biasanya kita bingung kan setelah punya, terus bingung ini mau diapain ya? Hanya aromaterapi aja atau ini apa lagi ya? Ini untuk apa? Kita kadang bingung. Padahal sebenarnya semua sudah disediakan. Tools-toolsnya itu semua sudah ada yang disediakan Young Living. Cuma kadang kitanya sendiri yang belum merasa mendapatkan informasi itu. So, bagaimana untuk bisa kita memulainya? Itu kita pasti harus cari tahu informasi-informasi seputar essential oil. Zaman sekarang kan banyak ya media-media yang kita bisa cari informasi mengenai essential oil, dan sebenarnya juga kalau begitu kita beli essential oil Young Living, otomatis itu ada grup edukasinya. Sebenarnya itu sudah tersedia, masing-masing grup mempunyai grup edukasi baik WA maupun Telegram. Kok di Valorus ada WA dan Telegram. Tapi tidak menutup kemungkinan di Instagram juga banyak informasinya. Kemudian kita sering-sering ikut webinar atau kelas-kelas yang dibuat oleh Young Living, atau juga Young Living sendiri punya jadwal untuk training. Nah, yang selain itu juga kita bisa untuk memantapkan diri dengan membaca buku-buku referensi tentang essential oil. Ini kejadian banget dibuat di saya, karena pertama-tama sering banget orang tanya-tanya, kemudian saya tanya lagi, tapi kok saya nggak yakin, karena antara jawaban yang di satu dengan yang lain kadang nggak ketemu. Tapi dengan kita untuk meyakinkan, banyak kok buku-buku referensi tentang essential oil yang ada di market. Ini bisa kita jadikan acuan untuk mengeksplor manfaatnya lebih. Kemudian untuk selanjutnya itu kita harus memutuskan mau mulainya dari mana. Seandainya bingung, bisa pertama kalau memang aku beli essential oil Young Living ini mau mendukung kesehatan. Sorry, ini bukan obat ya. Essential oil ini bukan obat, tapi bisa mendukung masalah kesehatan. Ya mungkin biasanya banyak, kalau saya pengalaman saya semenjak bergabung,
banyak yang memang membantu saat ada masalah kesehatan. Kemudian bisa juga kita memulainya dengan menciptakan rumah menjadi lebih harum, lebih bersih, lebih bebas bahan kimia. Itu juga bisa untuk memulai kita menggunakan essential oil dalam kehidupan healthy lifestyle kita. Juga ada juga nih yang dia memulainya berpikir, gue beli, yang penting nanti pada saat gue butuh, ada nih di kotak obat saya, tapi kan sultan banget. beli untuk koleksi tapi nggak dipakai kan sayang. Tapi tadi terjadi ya di Mbak C. Ellen tadi ya, beli banyak, ternyata yang dipakai cuma RC doang. Nah, yang lainnya dipajang dulu. Ini ada juga yang memang dia mulai begitu. Tapi pada dasarnya C. Ellen tadi cerita bahwa memulainya karena masalah tadi ya, masalah kesehatan juga. Oke. Yang kedua, kita harus melakukannya secara konsisten setiap hari. Jadi banyak hal tentang essential oil yang perlu kita pelajari memang mengenai manfaatnya, cara kerjanya, kandungannya, dan pasti nggak mudah kan buat kita untuk bisa dalam waktu sekejap memahami semua manfaat dari essential oil. Tapi kembali ke niat kita, kalau memang kita memang mau menjalankan hidup sehat, mengurangi bahan-bahan kimia, karena kan essential oil ini kan benar-benar alami ya, karena bahannya dari alami, prosesnya juga kita menjamin, Young Living-nya sendiri sudah menjamin proses yang dia sebut dengan seed to seal. Jadi benar-benar dijaga dari proses perkebunannya sampai packaging sampai ke tangan konsumennya. Jadi langkah-langkah yang konsisten inilah yang buat kita mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat. Jadi kalau kita pakai tiap hari untuk keperluan pribadi kita tiap hari akan menjadi habit yang dengan sendirinya tercipta menjadi suatu kebiasaan. Oke. Yang ketiga, percaya pada diri sendiri. Jadi artinya kita memiliki keyakinan, percaya bahwa untuk mencapai untuk tujuannya itu yaitu tujuan hidup sehat. Karena hanya kita kan yang mempunyai kekuatan dan memutuskan bahwa mau hidup sehat atau tidak, mau mulai sekarang atau tidak, mau cari informasinya sekarang atau besok-besok. Semua ada di keputusan di kita. Makanya karena kepercayaan kita, karena percaya diri itulah yang membangkitkan kita untuk menuju hidup lebih sehat. Nah ini ada kemarin juga sharing-sharing sama Cik Ellen ya, ini ada masukan beliau. Jadi contohnya nih seperti saat ada anak kita sakit, kadang kan kita panik nih sebagai orang tua ya, tapi sebenarnya kita nggak perlu panik karena kepercayaan diri kita percaya nih, oh aku sudah tepat memilih produk ini untuk membantu kesehatan anak saya, ini sudah membantu sebenarnya. Jadi kita nggak perlu panik pada saat anak kita sakit. Oke. Nah ini poin yang paling utama. Kenapa essential oil itu dapat menciptakan gaya hidup sehat? Ternyata essential oil itu dia membantu 4 area kesehatan manusia. Yaitu yang pertama kesehatan fisik, yang kedua kesehatan emosional, yang ketiga kesehatan mental, yang keempat kesehatan sosial. Mungkin sedikit saya share apa sih yang membantu di kesehatan fisik ya. Contohnya ini ada, saya pakai contoh Tif, essential oil Tif. Ini mungkin sudah menjadi signaturnya Young Living ya. Semua yang kenal Young Living pasti tahu kalau Tif itu sangat membantu banyak hal. Nah, ternyata Tif ini kadang selain untuk aromaterapi, antibakteri atau ini dia bisa untuk untuk buat kesehatan kita lebih baik. Ini soalnya kata-katanya udah dijaga karena terkait dengan izinnya, kondaknya Young Living. Oke, kemudian contoh untuk kesehatan emosional. Paling sering dong, apalagi saya ini kan
pekerja kantoran dan sering di lapangan karena handle beberapa proyek-proyek di pabrik, kadang stres. Nah, ini ternyata dengan essential oil yang living ini saya terbantu banget. Terutama nih, kadang kalau pas habis panas-panasan dari pabrik terus masuk ke mobil tuh rasanya nggak enak banget kan, tapi saya selalu pakai peace and calming. Jadi untuk menstabilkan emosi saya, biasanya saya oles-oles tuh, peace and calming. Juga ada yang namanya stress away, bisa di diffuse ya. Kemudian contoh selanjutnya untuk kesehatan mental. Nih, contohnya kalau anak lagi belajar untuk meningkatkan fokus, anak juga kita bisa diffuse seperti cedarwood, atau juga untuk membuat kita merasa lebih clarity, Mel, clarity itu Mel, lebih nyaman ya. Secara ini kita bisa diffuse di ruangan mungkin di ruang kerja untuk diffuse beberapa essential oil yang sesuai dengan kegunaannya. Yang terakhir yaitu membantu di area social healthy. Ini contohnya kita biasakan pergi ke spa, ya kan, di masa pandemi, apalagi terutama masa pandemi, akhirnya kan kita sedikit worry ya, untuk menjaga hal-hal yang kita tidak inginkan, kita bisa take me time di rumah sendiri tanpa harus ke spa. Nah, dengan essential oil, dengan mendiffuse essential oil itu dan menggunakan beberapa produk essential oil, ternyata bisa kita lakukan di rumah. Jadi ini salah satu yang bisa membantu kita dalam kesehatan sosial yang seringkali kita lakukan di luar rumah, ternyata di rumah pun bisa. Gitu. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan atau ada yang mau menyampaikan sesuatu? Atau sudah tertidur dengar saya? Oke, kita lanjutkan aja ya. Ini saya akan sharing mengenai yang sering kali saya temui semenjak saya menjalankan bisnis Young Living, baik dari member maupun dari yang belum member maupun yang sudah member tapi di tempat lain seringkali chat ke saya bingung bagaimana selanjutnya nih, saya sudah beli Young Living, tapi harus bagaimana. Nah, ini saya sedikit sharing dari rangkuman beberapa buku referensi tips untuk memulai menggunakan produk Young Living yang terutama di paket premium experiment package, atau kita sebutnya dengan PEP. Tips pertamanya itu sebelum kita memakai, kita lakukan tes dulu, karena setiap pribadi pasti punya daya tahan, punya reaksi tubuh yang berbeda-beda antara satu sama lain. Nah, jadi nggak ada salahnya kita melakukan tes oil dulu di area yang kecil dengan 1 atau 2 tetes dulu, apakah dia bereaksi atau tidak. Nah, ini ada, kalau menurut salah satu referensi, cukup kita teteskan 1-2, kemudian ditunggu 3-5 menit kalau tidak bereaksi, maksudnya kalau tidak masalah atau panas atau merasakan reaksi yang tidak nyaman, itu bisa dilanjut. Tapi di beberapa referensi lain itu ada juga yang menyarankan kita lakukan skin pet testnya itu justru harus diperban dulu nih, ditaruh di siku bagian dalam atau lengan bagian dalam, ditetesin, kemudian dibalut, dibiarkan 24-48 jam. Kayaknya kelamaan, tapi ini yang paling safety menurut referensi yang saya baca. Oke, kemudian tips kedua. Nah, begitu kita punya paket PEP, kalau saya kemarin pertama kali sih untuk tidur nyenyak, tapi nggak ada salahnya kalau tips kedua kita mau melakukan detox ataupun untuk sistem flushing kita ternyata ada di produknya, ada di dalam paket PEP. Jadi kita bisa melakukan detox dengan oil lemon maupun peppermint.
Itu. Terus langkah ketiga, kita harus tahu bagaimana masing-masing oil yang ada di PEP itu bagaimana penggunaannya. Karena kan essential itu ada 3 sebenarnya cara penggunaannya, secara topical, kemudian secara aromatik, yang ketiga secara internally atau konsumsi. Tapi di Indonesia ini masih belum belum disarankan ya. Nah, kita akan lihat bahwa jadi kita perlu tahu setiap essential oil itu apakah pemakaiannya yang disarankan seperti apa. Terus juga jangan, dan boleh untuk siapa, apakah anak-anak harus bagaimana menggunakannya, itu sebenarnya sudah ada di masing-masing produk, tapi kita biasanya kan kurang jeli membacanya, tapi perlu tahu dulu sebelum menggunakan. Oke, nah ini bagaimana penggunaan essential oil, tadi saya sudah sampaikan, ada 3, pertama yaitu topical, kedua secara aromatik, topical itu dioles ya, aromatik itu di-diffuse, tapi nggak harus di-diffuse, bisa juga dengan baskom, kemudian kasih air hangat, terus menguapkan, seperti itu juga masih bisa. Yang ketiga konsumsi atau internally. Ini ada beberapa contoh penggunaan untuk hari-hari ya, essential oil. Kemudian tips yang keempat, kita harus pahami dulu jenis essential oil-nya. Kemudian kandungannya, manfaatnya, dan best uses-nya itu apa. Serta kita juga harus tahu bahwa bagaimana sih cara kerjanya essential oil ini di dalam tubuh kita. Oke, ini kita bahas mengenai yang jenis essential oil dulu. Kita harus tahu bahwa essential oil ini tipe yang single atau yang blend oil. Kalau single itu kan bahan bakunya dari satu spesies tanaman, tapi kok blend itu biasanya dari beberapa spesies tanaman. Kemudian kita juga harus tahu kandungan yang ada di dalam essential oil yang mau kita pakai. Sebenarnya sudah ada di dalam label masing-masing essential oil. Kita bisa lihat nih, ini saya ada capture dari Instagramnya Bucil yang cukup informatif ya. Di situ ada dijelaskan, ini termasuk oil blend oil atau single oil, dan kandungannya, komposisinya apa aja. Kemudian juga ada ukurannya, kemudian cara pakainya juga ada, kode produksi juga ada. Nah, ini perlu kita baca sebelum kita menggunakan essential oil kita. Yang selanjutnya kita juga harus tahu dong masing-masing essential oil ini manfaatnya apa sih, dan yang best uses, maksudnya yang sering dipakai, maksudnya yang direkomendasikan pemakaian yang paling baik untuk essential oil ini itu apa, kita coba cari informasi dulu. Jadi kita pakai sesuaikan dengan kebutuhan kita. Karena masih banyak informasi-informasi yang bisa kita dapat, baik itu di Instagram, di media sosial, di grup, itu juga selalu di-share-kan oleh para leader. Ini saya ambil contoh untuk tips, manfaatnya, dan best use untuk yang purification. Oke, kemudian ini penting buat kita tahu bahwa essential oil itu membutuhkan waktu 22 detik sampai ke otak kita. Jadi pemakaian, kecuali pemakaian lewat cara oles ya. Kalau oles itu 2 menit sudah langsung diresap oleh tubuh. Tapi kalau secara diffuse itu dia butuh 22 detik untuk sampai ke otak. Dan dalam 20 menit seluruh sel-sel tubuh akan berpengaruh terhadap essential oil yang kita diffuse tadi. Ternyata dalam waktu 2 jam essential oil ini sudah habis dicerna oleh tubuh kita. Jadi kita oles 2 jam lagi, kita diffuse setelah 2 jam lagi, itu ternyata setelah terserap oleh tubuh sudah habis tugasnya si essential oil membantu kita. Jadi kalau seandainya kita masih merasa pada saat kita lagi pusing, kemudian 2 jam lagi, maksudnya 2 jam lagi itu masih pusing, sebaiknya kita oles lagi. Jadi kita juga harus memperhatikan jarak waktu pemakaian essential oil yang benar.
Karena saya kutip dari buku referensi, itu menurut Dr. Peter Minke, menurut hasil studi ilmiahnya itu memang essential oil itu mencapai puncak efektivitasnya 20-30 menit setelah memasuki tubuh. Jadi kalau memang setelah 20 dan 30 menit kita oles lagi itu nggak masalah. Tapi kalau sebelum 20 menit atau sampai 30 menit kita oles lagi, ya sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kan mubazir, karena secara sistem kerjanya setelah 30 menit dia akan terus bekerja dan sampai 2 jam akan mengeksplor tubuh kita. Gitu mungkin kurang lebihnya. Mungkin Ci Ellen atau Mbak Bucil atau Mbak Meti atau leader-leader followers yang ada di sini, kalau saya kurang-kurang benar menjelaskannya bisa disempurnakan ya. Atau mungkin sampai dengan sejauh ini ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung disampaikan di kolom chat ya, untuk para peserta ya. Oke, tadi juga sudah saya ingatkan, mungkin bisa dilanjutkan juga, Mbak Fitri. Oke, terima kasih. Nah, tips yang kelima, setelah kita punya PEP, kita bisa melakukan kreasi diffuser blend. Ternyata essential oil ini tidak semata-mata harus cuma satu essential oil yang kita bisa diffuse. Banyak sekali resep-resep diffuser blend di medsos yang kita bisa copy, dan ternyata resep-resep itu juga memberikan manfaat yang berbeda-beda. Jadi ini contohnya nih, ada yang paling saya suka itu sleep tight. Ini kalau yang ini di slide ini khusus resep diffuse untuk yang oil-oil yang ada di PEP. Ini yang untuk sleep type, kadang kan capek, kita nggak bisa tidur, terbangun tengah malam, itu cukup diffuse lavender dan stress away. 3 drop lavender, 3 drop stress away. Itu buat kita lebih relax dan tidurnya lebih nyaman dan hati-hati besok paginya kesiangan. Oke, nah ini juga ada beberapa resep yang lain. Seperti ini Happy Kids Room atau Welcome Wellness. Ini oil-oilnya kita bisa lihat RC, peppermint, lemon. Ini cukup membantu. Ada RC yang antibakteri dan peppermint yang aromanya menyegarkan ya. Ada mint-mintnya seperti itu. Oke. Yang keenam, tipsnya yaitu terus melakukan explore oil-oil baru. Dan kita memulai, let's start the journey. Karena dengan menemukan, setelah kita pertama menggunakan oil-oil yang pertama, rasanya sudah cocok dan sudah continue, coba deh explore lagi oil-oil yang baru, terutama yang di luar PEP itu masih banyak oil-oil yang sangat membantu kita sebenarnya. Karena yang di PEP itu kan rata-rata oilnya adalah oil-oil yang everyday oil. Jadi oil-oil yang kita pakai untuk membantu kita pada masalah-masalah harian kita lah. Bukan masalah. Jadi membantu kita untuk jika kayak hal-hal yang ringan yang setiap hari kita temui, itulah intinya. Kemudian perbanyak membaca atau mendengarkan testimoni orang-orang yang sudah banyak terbantu dengan menggunakan essential oil. Karena dengan begitu, dan perlu juga kita sharing, kalau kita merasa sudah membantu kita, nggak ada salahnya kita sharing ke yang lainnya. Karena dengan sharing kita membantu mereka juga untuk menjalani hidup yang lebih baik, yang mengurangi bahan-bahan kimia. Ini ada saya copy dari beberapa referensi IG-nya Young Living. Jadi ada beberapa kategori essential oil yang bisa membantu sesuai dengan peruntukannya, seperti ini untuk masalah kulit, untuk pijat, atau untuk masas ya. Ada untuk kesehatan, ada untuk cleaning, ada yang untuk environment juga. Oke. Nah, ini topik yang terakhir. Banyak sekali yang bertanya,
bisa nggak essential oil itu buat kita sakit? Atau berbahaya nggak sih essential oil itu buat tubuh kita? Jawaban singkatnya setelah saya mencoba mencari referensi, mencari jawaban yang memang untuk meyakinkan saya sendiri juga, ternyata jawabannya tidak. Tapi essential oil itu memberikan berbagai manfaat. Memang essential oil itu memberikan berbagai manfaat jika kita memakainya dengan benar. Namun ada beberapa dari kita yang menggunakannya kan tidak sesuai prosedur, tidak sesuai dengan rekomendasi. Ini yang berbahaya. Ternyata ada beberapa, seperti contoh ada beberapa oil yang tidak boleh kita pakai, setelah kita pakai 12 jam nggak boleh langsung kena matahari. Nah, seperti itu yang harus kita perhatikan. Tapi bukan karena essential oil membuat kita menjadi sakit atau membuat kita jadi bermasalah, tetapi kitanya yang harus lebih jeli menggunakannya sesuai dengan aturan yang direkomendasi. Dan biasanya kesalahan yang paling umum yang membuat menjadi essential oil itu menjadi sesuatu yang mengganggu atau tidak menguntungkan kita itu karena satu, tidak teliti menerima informasi, terutama cara yang benar saat menggunakan. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa oil yang tidak boleh dipakai habis kita pakai terus kita langsung kena matahari. Kemudian juga ada yang dia memberikan sensasi panas, kita main oles aja, terutama untuk anak-anak. Nah ini menjadi catatan penting. Kemudian kesalahan yang kedua yaitu penggunaan essential oil yang berlebihan. Terkadang kita saking pengen cepet-cepetnya biar cepet hilang nih pusingnya, akhirnya pasang oles lagi, akhirnya menjadi kita nggak nyaman. Sebenarnya seperti tadi sudah disampaikan bahwa essential oil juga punya waktu untuk bekerja dan untuk berapa lama dia bekerja sesuai dengan karakteristiknya. Jadi kita harus lebih sabar dan lebih mengikuti aturan anjuran yang sudah ada. Yang kedua, lupa memeriksa sensitivitas matahari. Ini yang tadi ya. Jadi ada beberapa kelompok essential oil citrus family itu nggak boleh langsung kena matahari, yang akan memberikan efek jadi seperti terbakar seperti itu. Kemudian kesalahan menggunakan beberapa essential oil yang memang tidak cocok untuk ibu hamil dan menyusui. Kadang kita kurang jeli membaca, kurang jeli mencari informasi, akhirnya semua dipakai terutama untuk ibu hamil dan menyusui. Kenapa ibu hamil dan menyusui harus berhati-hati karena kan ada baby lagi di dalam tubuh kita ya. Jadi kita benar-benar yang harus selektif lah. Ada beberapa referensi essential oil yang memang khusus untuk ibu hamil dan menyusui. Nah, kesalahan yang paling sering dilakukan yaitu tidak melakukan dilute atau tes kulit sebelum menggunakannya. Ini terutama konsentrasinya untuk anak-anak ya. Kadang kita main langsung oles aja, ternyata kasihan anaknya teriak-teriak kepanasan. Ini kesalahan-kesalahan yang paling sering ditemukan saat menggunakan essential oil. Jadi perlu digarisbawahi bahwa essential oil itu tidak membuat kita sakit ya, malah membantu kita. Oke, kemudian mengenai perhatian khusus dalam penggunaan essential oil. Nih, terutama ada beberapa yang harus kita perhatikan, yang menjadi poin-poin yang harus kita perhatikan supaya tidak menimbulkan masalah buat kita, yaitu ini untuk anak-anak. Pertama untuk anak-anak. Nah, untuk anak-anak ini memang kita harus hati-hati karena masing-masing essential oil memberikan reaksi atau sensasi pada tubuh berbeda-beda, ada yang panas, ada ini. Nah, ini harus diperhatikan khususnya buat anak-anak, harus kita lakukan dilute ya. Dan ada beberapa essential oil yang memang tidak diperuntukkan untuk anak-anak seperti peppermint. Ini tidak dianjurkan untuk anak di bawah 6 tahun. Kemudian untuk ibu hamil. Nah, kita juga harus hati-hati untuk ibu hamil. Karena apa? Karena di dalam tubuh ibu hamil ada jabang bayi lagi. Dan essential oil ini ternyata bisa
tembus sampai ke plasenta. Pada plasenta itu kan dirancang sama Allah ya, sedemikian rupa melindungi baby yang ada di dalam perut. Ternyata essential ini bisa, ada beberapa essential oil yang bisa tembus, maksudnya sampai ke dalam, melewati plasenta. Nah ini yang kita khawatirkan, yang sehingga kita harus benar-benar hati-hati. Kemudian mengenai dosis, kita juga harus perhatikan mengenai dosis, karena dengan kesalahan dosis, pemakaian dosis yang berlebih ini juga ternyata berbahaya. Ada beberapa yang bisa merusak kulit, hati, dan organ lainnya. Bahkan walaupun ini informasinya saya cari di beberapa media, nggak banyak yang mendukung ini, tapi ada juga yang menyatakan bahwa dengan dosis yang berlebih itu dan dengan konsentrasi esensial yang tinggi itu bisa malah merangsang pertumbuhan tumor. Nah, ini, tapi saya juga belum berani share oil apa aja. Nanti saya coba cari tahu, dan kita kalau memang mau ini kita sama-sama sharing, yang sudah punya jawabannya bisa sharing ke saya juga. Oke, jadi benar-benar kita jangan overdosis lah, karena apapun yang overdosis nggak baik pastinya. Selanjutnya yaitu fotosensitivitas. Nah, ini fotosensitivitas ini yaitu yang tadi yang sempat saya sampaikan sebelumnya, bahwa ada beberapa oil yang dia memang sangat bereaksi tidak baik bagi kulit kita bila habis pakai langsung kena matahari. Jadi kita perlu perhatikan ini ya. Kemudian mengenai kemungkinan interaksi obat, kita memang kadang, terutama yang menggunakan essential oil untuk membantu masalah kesehatan, usahakan pemakaiannya jangan berbarengan dengan obat farmasi, karena ada beberapa penelitian memang harus diberi jeda, karena beberapa essential oil bisa berinteraksi dengan obat farmasi yang akhirnya akan menimbulkan efek samping. Nah, ini juga perlu kita perhatikan, terutama yang untuk membantu kesehatan. Ini nih sering kali nih tiba-tiba udah beli PEP, terus 2 hari 3 hari kirim foto, loh kok jadi merah-merah. Saya juga kaget yang terima, loh iya kok bisa merah. Ternyata memang essential oil bisa memberikan reaksi alergi kepada setiap orang, karena setiap orang tuh punya tingkat reaksi yang berbeda-beda. Pasti juga nggak semua orang akan mengalami ini, tapi tetap ada kemungkinan orang-orang tertentu yang memiliki kulit yang sensitif itu akan mengalami iritasi kulit dan reaksi alergi seperti yang foto ini. Jadi untuk jaga-jaga hal ini, ada baiknya kita melakukan skin test tadi sebelum menggunakan essential oil secara rutin. Oke, jadi iritasi ditandai dengan kemerahan yang cepat dan nyeri pada kulit yang terkena minyak essential oil. Ini bisa terjadi dengan eksposur pertama, kulit umumnya menyembungan bla bla bla. Nah, yang penting jika kita pada saat melakukan tes skin, kemudian ada reaksi, ingat jangan dibasuh dengan air bersih. Sebaiknya cari carrier oil. Di Young Living ada V6, V6 itu kalau umpamanya merasa kepanasan ditambahin aja olesin pakai V6 itu. Insya Allah akan membantu meredakan iritasi maupun rasa sensasi panasnya tadi. Oke, ini rekomendasi untuk keamanan umum essential oil supaya kita tidak merasa dirugikan dengan menggunakan essential oil. Ada beberapa rekomendasi umum yang harus kita perhatikan, yaitu 1, teliti setiap essential oil yang kita gunakan dengan membaca keterangan di label dan mencari informasi lainnya baik dari WA group, dari media sosial maupun dari buku referensi essential oil. Kemudian, patuhilah semua petunjuk dan peringatan untuk tidak berlebihan dalam penggunaan essential oil.
Yang ketiga, ikuti rekomendasi dan pengenceran atau dilute. Ini terutama kalau pemakannya untuk anak-anak. Yang keempat, hubungi atau konsultasikan kepada orang-orang yang memang berpengalaman atau berpengetahuan tentang essential oil untuk menjawab pertanyaan atau keraguan kita, sehingga kita merasa lega dan menjadi yakin untuk menggunakan essential oil yang kita mau pakai itu. Karena kadang mitos juga ya, ada satu member saya, dia karena biasanya ada kayak sugesti kalau sakit sedikit harus ke rumah sakit. Tapi karena pandemi takut ke rumah sakit, akhirnya sekarang beralih kalau pusing dikit diffuse peppermint. Jadi itu seperti itu mitos. Jadi itu juga bisa tercipta ternyata ya. Jadi kalau ada dia kalau merasa sakit sekarang diffuse dia tanya oil apa ya kalau aku pakai ini. Ternyata jadi ketergantungan dia. Kalau jadi nggak perlu ke rumah sakit lagi, bisa dengan mendifuse oil. Jadi lebih murah mestinya ya. Karena setiap obat pasti juga ada efek samping. Oke, ini slide yang terakhir. Tips untuk menggunakan essential oil supaya aman. Yang pertama, kita selalu dilute dengan carrier oil. Kemudian jangan pakai air jika kita terjadi iritasi setelah memakai essential oil. Dan yang ketiga, jangan aplikasikan essential oil di daerah-daerah sensitif. Saya kira itu Amel yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti saya coba-coba buka chat dan mungkin ada yang bisa membantu para leader nanti yang menjawab. Oke, saya kembalikan ke Amel. Terima kasih. Wow, menarik sekali ya tadi informasi-informasinya. Jadi saya juga langsung ngecek ini tadi barusan di rumah ini sekarang yang masih ready apa ya? Kadang-kadang ya itu tadi beli tapi karena pengen yang lemon, pengen yang lavender gitu ya. Tapi sebenarnya kegunaannya untuk apa nggak paham banget gitu loh. Nah, ini tadi kita sudah diberikan informasi yang sangat luar biasa detail ya, dan sebenarnya sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaannya Mbak Fitri. Sudah sangat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dan sudah dijawab juga sama Mbak Sita nih. Wow, ya, banyak banget. Berarti sekarang Mbak Sita udah bergabung, bisa langsung join untuk sharing. Iya, jadi dari tadi tuh sudah ada banyak pertanyaan mulai dari drops-nya tuh untuk anak kecil sama orang dewasa berapa, kemudian peletakan posisi untuk diffusernya itu di mana, itu sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan sudah dijawab semuanya sepertinya ya sama Mbak Sita. Nah, tadi kan di awal harusnya kita mendengarkan sharingnya dari Mbak Sita ya. Nah, cuman ya, mungkin betul. masih belum hadir. Nah, sekarang Mbak Sitanya sudah datang. Nah, gimana kalau sekarang kita langsung undang Mbak Sita ya, Mbak Fitri ya? Ya. Kita langsung undang Mbak Sita untuk, atau nama bekennya nih Bucil. Wah, nama bekennya nih kayak imut gitu ya. Karena memang orangnya imut, cantik. Iya, setuju, imut-imut loh namanya Mbak Bucil. Oke, silakan langsung aja sharingnya sukses story dari Mbak Bucil. Silakan Mbak Bucil. Iya, sebentar Mbak ya. Halo. Udah nyala kok. Udah ya, iya tadi sorry banget kendala teknis, jadi nggak bisa connect kalau lagi di jalan. Oke, nggak apa-apa. Ya, silakan Mbak Sita langsung, Mbak Bucil langsung sharing aja untuk sukses story-nya dari awal sampai dengan saat ini sudah join di Young Living dan apa saja sudah didapatkan, kemudian mungkin cerita-cerita mulai dari awal join sampai dengan saat ini prosesnya tuh seperti apa. Silahkan Mbak Bucil. Ya, halo, kenalan dulu ya, aku dengan Sita, tapi biasa orang kenalnya Bucil, jadi lebih enak panggilnya Bucil aja. Terus aku tuh join Young Living awalnya karena terpancing sebenarnya. Karena dulu saudara-saudara aku tuh, kalau anak aku sakit di tahun 2018, mereka tuh selalu nawarin Young Living. Tapi saya pikirkan, ada oil-oilan gini, apa iya sih bisa bikin sembuh, ya kan? Tapi ternyata setelah dicobain, dipraktekin, kok ya alhamdulillah
memang percaya nggak percaya emang sembuh gitu loh. Jadi saya, wah kok ajaib juga ya gitu. Akhirnya diem-diem lah saya browsing, cari-cari gitu kan tentang yang listing, akhirnya dapet, begitu join, langsung deh saya oil-oil yang ada di PRT. Pertama tuh benar-benar udah oil. Terus anak sakit perut dikit oil. Nanti demam oil. Jadi pokoknya ya iya. Jadi dikit-dikit ikhtiarnya memang ya ikhtiar pengen sehat dengan essential oil ya kan. Jadi kita berusaha untuk mengurangi apa yang asupan tentang alhamdulillah, alhamdulillah ya itu bermanfaat banget. Kayaknya Akhirnya Bucil lagi ada masalah di saya sinyal kayaknya ya. putus-putus kah? Iya. Tapi Iya. sudah lanjut lagi sih. Depok nih, Depok. Nggak apa-apa, Depok. dilanjutkan aja, Mbak Bucil, dilanjutkan aja, nggak apa-apa. Iya, jadi pertama itu harus yakin dulu, harus percaya intinya. Kita dengan essential oil ini bisa sehat. Kalau mindset-nya dari awal udah nggak percaya, jadi agak susah ya. Kalau misalnya, masa sih ini bisa bikin sembuh, atau masa sih, kayak gitu. Kalau gitu kan udah ragu-ragu. Jadi sebaiknya untuk maju, untuk melangkah gitu, untuk menggunakan essential oil, apalagi untuk kedepannya, itu harus yakin dulu. Dengan ini, anak aku sakit, oh bisa nih pakai ini gitu. Jadi dengan yakin, pasti insya Allah pasti sembuh. Kayak gitu. Nah, berawal dari situ, akhirnya semua keluarga, teman-teman, kalau ada yang sakit sedikit, saya langsung pamer nih, bukan nawarin, saya pamer dulu. Aku kalau sakit pakai ini loh, gitu kan. Akhirnya kan mereka nanya, oh iya, apa tuh? Barulah dijelasin, kayak gitu. Nanti kalau tertarik, ya ayo beli, saya nggak mau ngasih. Kayak gitu sih. Kalau ngasih-ngasih terus, bangkrut juga kita kan. Jadi ya awal-awal, kayak ini loh pakai ini, untuk pamerin aja. Kayak gitu. Nanti lama-lama ya alhamdulillah setelah mereka pakai bermanfaat juga buat mereka, ya kita senang juga ya bisa berbagi untuk kebaikan, berbagi tentang kesehatan dan sangat bermanfaat, apalagi mereka cocok ya kita juga lega ya alhamdulillah gitu. Dan insya Allah kalau untuk yang tentang kebaikan itu niatnya baik, mudah-mudahan di jalannya juga diberi kelancaran dan kebaikan. Gitu Mbak. Jadi sampai sekarang ya optimis, tetap ikhtiarnya pakai oil. Oh, jadi supaya bisa menjalankan ini dengan sukses ya, dan juga menjalankannya enak, harus percaya dulu dan harus praktekin juga. Jadi oil ini khasiatnya apa, kita sudah pernah ngalamin ini, khasiatnya apa, kita sudah pernah coba dan tahu manfaatnya apa gitu ya. Kita harus pakai juga, jadi nggak asal ngomong nggak bisa apa terus kita lihat buku-buku gitu kan. Sebenarnya buku penting, tapi kalau kita nggak merasakan sendiri kan kayaknya kurang gimana gitu kan. Dan sharing-sharing dari para leader itu kan bermanfaat banget, berarti mereka kan juga sudah pakai. Sama juga kayak misalnya kita ngomong, itu loh enak makan soto di situ, tapi kita sendiri nggak pernah makan sotonya. Nah, yang gimana gitu ya. Ya jadi harus coba dulu ya. Harus nyoba dulu. Oke, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi dari Mbak Bucil untuk memberikan semangat atau memberikan inspirasi lagi untuk teman-teman kita yang sudah hadir di sini. Ada 33 peserta loh hari ini ya, melebihi ekspektasi ya Mbak Fitri ya. Ya, alhamdulillah ekspektasi banget. kita, ternyata ada 33 yang sudah hadir bersama kita hari ini. Kira-kira dari Mbak Bucil ada pesan-pesan atau ada tips yang bisa di-sharingkan ke teman-teman yang mungkin mulai tertarik untuk join atau tertarik untuk nambah koleksinya. Silakan Mbak Bucil. Iya, tipsnya adalah kalau sudah punya PEP atau punya ya paling simpel tuh adalah beli PEP ya. Itu udah paket hemat banget dan lengkap untuk keseharian. Nah, setelah itu ya nyicil gitu. Jadi bulan depan beli satu oil, apa yang aku belum pernah pakai, belum punya, kayak gitu. Lama-lama kan banyak. Setelah itu kita tahu nih manfaatnya apa masing-masing, kayak gitu. Itu untuk yang memakai ya. Tapi kalau untuk yang kedepannya lagi ingin join terus untuk berjalan bisnisnya, ya itu lain lagi gitu. Jadi kalau misalnya untuk materi sendiri, lebih baik cobain satu-satu oilnya apa gitu, supaya bisa lebih mengeksplor ke depannya. Dan kita bisa nawarin ke teman-teman juga, kamu kalau sakit itu pakai ini, pakai itu, jadi kita tahu.
Oke, terima kasih Mbak Bucil untuk tipsnya dan juga saran-sarannya untuk ke-33 peserta yang sudah hadir bersama kita siang ini. Nah, karena tadi, oke, thank you Mbak Bucil sekali lagi. Akhirnya ya, maaf ya. kita bisa mendengarkan sharing dari Mbak Bucil, karena tadi di awal-awal ditungguin loh Mbak Bucil ini ya. Jalan nggak konek-konek, aduh ampun, maaf Mbak Fitri. Oke, nggak apa-apa. Oke, Mbak Fitri, tadi karena sesi Q&A sudah dilaksanakan di kolom chat dan ya sudah dijawab juga, dibantu jawab juga oleh Mbak Bucil. Sekarang kita langsung ke sesi berikutnya, yaitu games door prize dan juga pengumuman pemenang. Dan juga sekali lagi saya ingatkan, tadi di kolom chat, saya juga sudah beberapa kali mengingatkan untuk challenge posting foto di IG ya. Nah, untuk hashtag-hashtagnya apa saja tadi juga sudah saya tampilkan juga di kolom chat. Jadi mumpung masih ada waktu, manfaatkan sekarang juga challenge untuk posting foto di IG masing-masing dengan persyaratan harus mencantumkan hashtag dan juga account IG yang sudah diberikan keterangannya di kolom chat. Nah, sekarang mungkin saya langsung menyerahkan kembali ke panitia ya, mungkin bisa dihandle sama Mbak Fitri juga untuk door prize-nya. Nah, mungkin sambil kita kasih waktu beberapa menit ya. Untuk door prize mungkin bisa langsung karena Ari yang handle, ada pakai aplikasi, dan tadi teman-teman semua yang hadir sudah dapat nomor undiannya kan? Yang belum mungkin bisa langsung info aja. Jadi sebelum kita mulai mengundi, Ari sudah ready Ari untuk dilakukan pengundian? Ya, Mungkin udah. Ari bisa lakukan share screen ya biar bisa. Ya, share screen-nya masih di nonaktifkan Mbak. Saya masih Ya, belum bisa aktifkan. mohon maaf ya Ari. Iya. sudah saya off-kan. Sudah saya jadikan host sih Kak, Pak Ari. Iya. Oke, monggo. Harusnya sih sudah bisa share screen ya, karena sudah Iya. saya jadikan host Kak Arinya. Atau ada pakai device yang berbeda? Tadi sempat logout, soalnya laptopnya gitu. trouble. Ya. Oke. Oh iya. Oke, sudah? Oke, sebentar. Nah, tadi kan sudah daftar, sudah mencantumkan nama dan juga nomor HP ya. Kemudian ada juga dikasih nomor undiannya. Nah, sekarang kita siapa yang akan dapat hadiahnya yang istimewa hari ini? Ya. Nah, ini semuanya fair ya, Pak Ari ya, karena menggunakan aplikasi. Jadi tidak ada yang pilih-pilih atau aku kenal itu, aku kenal ini. Nah, itu nggak bisa secara fair karena Pak Ari pun menggunakan sebuah aplikasi. Iya, pakai Kemudian aplikasi. untuk hadiahnya kita random aja atau satu-satu berdasarkan hadiah ya, Amel? Terserah, saya serahkan ke Mbak Fitri apakah mulai dari yang terheboh hadiahnya sampai belakangan aja kali ya. Kenapa? Yang heboh terakhir. Mungkin yang pertama kita akan tampilkan aja mungkin. 1 pounds untuk keren pouch-nya. Oil. Ya. Mulai saya acak ya. Oke, silakan. Ya, sudah dapat dong. Ya. Semua sudah saya cantumin di sini kok namanya. Ya. Ayo, siapa yang muncul? Oh, belum. Siapa ini? Ayo, siapa ini? Ibu Tri. Oh, Bu Ibnu. Bu Tri. Belum ya? Belum. Oh, belum. Ya, ini Nah, Anissa ini dia. Mulatsari. Anissa. Ini dicatat ya. Anissa Mulatsari. Ya, pemenangnya Anissa Oke. Mulatsari. Ibu Yang Anissa kedua, Mulatsari dapat pouch ya. Mungkin ada teman-teman panitia yang bantu catat supaya nanti nggak lupa. ada Ria yang bantu. Oke, thank you. Kemudian yang kedua adalah ini. Ini sangat bermanfaat banget. Semoga yang udah dapat, yang sudah punya oil. Jadi ini adalah 10 aroma roller yang bisa dipakai di atasnya essential oil. Jadi bisa dioles, bukan langsung dioles di tubuh kita. Ini dia. Oke, Pak Ari, mungkin bisa langsung dimulai lagi acaknya.
Deng, 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 deng. Siapa yang akan dapat? Hadiahnya menarik-menarik ini. Yeay! Keluar pemenangnya. Ini cocok Sudah nih. Udah Cici. punya PEP kan? Mbak Cici ini udah punya PEP. Dan dalam PEP cuma ada 1 lolos. Sekarang bisa dapat 10 lagi. Oke, Sip, keren. Untuk hadiah selanjutnya, Mbak Fitri? hadiah selanjutnya ini ya, masker batik. Nanti untuk hadiah posting IG juga ada masker batiknya ya? Ada. Oke. Yeay, Mbak Septi. Yeay, Mbak Septi dapat masker batiknya. Oke, selanjutnya itu masker yang keren banget nih, support dari teman saya, Mbak Liris Gofir. Ini ada maskernya. Gofir, keren banget. Siapa ya kira-kira yang beruntung? Ada kotaknya juga, ini eksklusif banget. Oke, silakan Ari. Silakan. Ini sesi-sesi yang paling seneng nih ya biasanya ibu-ibu gitu ya menunggu sampai akhir supaya bisa penasaran dapat hadiah apa. Oke, Mbak Adina. Mbak Adina yang dapat bordir cantik. Kemudian 1 tumbler. Tumbler. Aduh, panas-panas gini. Kayaknya cocok ya kalau kemana-mana bawa tumbler. Iya, oke, silahkan Pak Ari. Tumbler. Dapatnya ke Widya. Selamat dapat tumbler Mbak Widya. Mungkin bisa sambil dibawa untuk olahraga ya, sambil sepedahan. Sekarang lagi musimnya sepeda. Selanjutnya hadiahnya apa Mbak Fitri? Hadiahnya itu tempat diffuser yang sudah ada pouch-nya juga. Jadi dia satu paket. Tas diffuser. Yang model tas diffuser. Tas diffusernya juga juga tampilannya cantik banget ya, ada bunga-bunga. Nah, ini yang motif swan. Swan. Saya kelihatannya bunga-bunga di sini. Oke, silahkan Pak Ari. Siapakah yang akan dapat tas diffusernya? Woi, Dewi Nindita yang dapat. Selamat. Kenapa nggak namaku sih yang muncul? Kayaknya nama saya kurang ngerejeken nih hari ini ya. Masih banyak. Masih banyak. Semakin lama, semakin bagus hadiahnya. Oke. Terima kasih untuk yang sudah, selamat untuk yang sudah dapat ya. Tadi ada Anissa Mulansari, ada Cici, ada Septi, ada Andina, ada Widya, dan juga terakhir ada Dewi Nindita. Nah, masih ada lagi ya Mbak Fitri ya, bisa ditampilkan ada juga. Ini yang sponsor dari Bucil tuh rak. 2 rak akrilik. 2 rak akrilik untuk tempat 2 nama ya, masing-masing 1. Jadi hadiah yang untuk 2 nama ini adalah hadiahnya akrilik. Rak akrilik untuk tempat oilnya itu ya. Oke, silahkan Pak Ari. Siapakah yang bakal dapat? Yeay! Mbak Mia, lirik pertama didapat oleh Mia. Oke, selamat Mia. Jadi ya ini ya, Bu Mia. Bu Mia. Wah, Bu Mia dapat. Jadi bisa langsung nambah koleksi
oil-oilnya nih ya, karena sudah ada raknya. Nah, Oke. sekarang rak pertama ada 2 rak ya. Nah, Ya, sekarang ya. untuk rak keduanya silakan Pak Ari. Siapakah rak kedua? Kalau raknya isinya untuk oil berapa puluh gitu berarti semakin pengen ngelengkapin banyak dong ya. Kasihan kalau raknya kosong. Nggak jadi dong. Ini Masa boleh ya dapat? Boleh kita ya nih, dapat? lah iya hostnya dapet, langsung dianulir ya. Lewat ya. Diulang Silakan aja, diacak diulang. lagi. Diacak lagi. Kapan nama saya keluar ini ceritanya ya? Siapakah yang akan dapat Loh, Sita? nggak berlaku juga karena hadiahnya dari Bucil. Anulir. Pulang. Nanti Bucil dapat hadiah lainnya deh. Oh, terima kasih. Dari Bucil masa balik lagi? Ya. Balik kucing. Oke, siapakah nama berikutnya yang akan dapat rak akrilik oil? Mbak Raisa, Kama Esan. Oh, Mbak Esan. Siapa ini Mbak Raisa? Mbak Raisa. Thank you sudah join. Mbak Raisa, salam buat Hamis Daud ya, Mbak. Beliau dari Jakarta loh, Amel. Oh, oke. Wah, dari Jakarta bisa rame-rame join bareng kita hari ini ya. Thank you so much. Oke, masih ada lagi Mbak Fitri? Masih. Nah, ini Wow, ada masker. Oh ya, satu masker kita akan buat untuk ini apa namanya door prize dari Mbak Meti, dan juga ada 2 pounds dari C. Ellen. Itu mungkin kita langsung ambil 3 nama, Ari. Dia belum ya? Belum berhenti. Belum juga. Jangan Amel lagi. tadi namanya padahal. Oke, Mbak Siti Masruro, selamat. Mbak Ini Siti Siti akan Masrurah dapat apa ini? Mbak Siti akan mendapat masker bordir dari Mbak Meti. Oh, nanti oke, masker bordir ya. Baik. Satu lagi. Oke. Satu lagi masker enggak ya? Oh, dua masker. Dua. Oke. 2 bukan masker. 2 itu adalah pound sama apa ya, dari gift dari Mbak C. Ellen. Kita ambil 2 dulu. Oke. Oke, Kainara. Kainara Quinza, cantik sekali. Selamat. Selamat. Dari C. Ellen. Baru Satu kita lagi masuk ya. pertama. Siapa ya? Ade Pati. Selamat kepada Mbak Ade Pati dapat gift dari Mbak C. Ellen nanti. Dia berupa sekarang hadiah gift dari C. Ellen. berapa lagi, Mbak? Satu lagi. Satu kali lagi, Pak Ari. Udah 3. Ya nggak apa-apa, satu lagi. Siapakah satu yang terakhir ini yang akan mendapatkan hadiah hari ini? Selamat, akhirnya dapat hadiah. Hadiah, ya ampun, ternyata namaku juga membawa berkah hari ini. Hadiahnya apa ya tadi itu ya? Hadiahnya nanti gift dari C. Ellen, surprise ya. Baiklah. Oke, ada lagi hadiahnya. Kita masuk ke 2 gift yang jadi utama nih. Yang ini adalah keren yang tas itu. diffuser plus juga ada pounds-nya. Kemudian sama ini gelang stone diffuser. Jadi ini ada 2 sebenarnya, yang satu nanti untuk yang IG, tapi saya sesuaikan kalau sekarang yang menang cowok saya kasih yang black stone. Tapi kalau yang menang cewek, sebenarnya sih yang cowok cewek bisa, cuma kan kalau cowok dikasih putih kurang oke ya.
Jadi yang pertama tas diffuser dulu kali ya. Oke, untuk tas diffuser siapakah yang akan menang? Silakan Pak Ari. Selamat Mbak Tanti. Ini C Tanti yang Valorus ya? Atau Mbak Tanti? Oke, selamat Mbak Tanti atas dapat tas diffusernya ya. Oke. Terima kasih. Oke, dapat tas diffuser loh sama oilnya juga. Terus kemudian sekarang gelang stone ya. Sekarang ini apa namanya, gelang stone diffuser. Ini ada dua. Yang satu yang black onyx, dia memberikan protect buat tubuh kita. Yang satunya, tapi ini pilih salah satu. Nanti kalau cowok saya kasih yang hitam, kalau yang cewek saya kasih yang putih. Yang putih ini stone-nya itu dari rose quartz sama howlite dan aquamarine. Ini punya fungsi masing-masing, sudah ada di dalam apa namanya, keterangannya. Oke, satu orang yang beruntung akan mendapatkan gelang stone diffusernya. Silakan. Pak. Gelangnya bagus loh ya, kece. Dan ada manfaatnya lagi. Ya. Belum, masih belum. Sabar. Selamat Mbak Lila. Mbak Lila. Mbak Lila dapat. Berarti Mbak Lila dikasih yang putih ya. Selamat Mbak Lila. Warna putih. Oke, masih ada lagi? Saya kira itu nanti kita masih ada pemenang untuk apa namanya, pertanyaan terbaik satu, kemudian yang dari Instagram yang postingan tadi. Ya, karena sudah terdaftar semua kan, maksudnya nomornya segala juga WA-nya, mungkin nanti akan dihubungi aja kali ya. Karena ini ada beberapa yang masih post, atau kita umumin sekarang ya untuk di Instagram. Baiknya gimana nih? Iya. Mungkin ada batas waktunya untuk posting hari ini, mungkin karena nanti kan panitia yang akan mengumumkan pemenangnya melalui IG juga gitu ya? Oh iya, gitu aja. Kita tunggu sampai hari ini ya, sampai sore. Pengumumannya besok pagi jam 9 di IG fp.oily live. Iya, termasuk juga untuk nantinya panitia akan follow up juga untuk hadiah-hadiah door prize yang tadi sudah didapatkan hari ini, gitu ya? Iya. Oke, sekarang kita berada di sesi yang terakhir, yang paling hits, yaitu kita harus melakukan foto bersama. Nah, kita akan foto bersama, mungkin bisa dibantu oleh Pak Ari. Ya, dan untuk kameranya bisa di-on-kan semua, teman-teman yang hadir. Ya, bisa di-on-kan dan juga kasih senyum termanisnya, siapa tahu nanti akan muncul di koran Kompas besok pagi. Bisa hits loh nanti, ya. Sudah di-on-kan semuanya? Oke, Pak Ari bisa sambil bantu foto juga ya. Oke, ini ada 2 lembar, jadi nggak tahu teman-teman ada di lembar yang mana, sampai foto selesai, senyum terus, jangan berhenti. Oke, foto yang pertama, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Kemudian untuk yang kedua, ini sekarang ke lembar yang kedua ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Foto yang kedua juga sudah selesai. Sebentar ya. Oke, teman-teman sekalian, kita sudah melalui serangkaian acara yang sangat seru sekali dari jam 2 kurang seperempat. Ya, let's say tadi dari jam 1:30 ya, sudah ada yang on, sudah ada yang standby, sampai sekarang menunjukkan angka 3:30. Terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian, dan nanti
acara kita selanjutnya, yaitu Live Your Passion Rally di periode bulan November ya, Mbak Fitri ya. Tahun depan, tahun ini sudah habis. Oh, sudah selesai. Berarti, beruntung sekali loh teman-teman yang join hari ini. Berarti ini adalah Live Your Passion Rally Oktober, dan kita akan ketemu lagi Live Your Passion Rally untuk tahun depan dengan host tema yang berbeda. Iya, dengan host yang berbeda, dengan tema yang sama menariknya. Nantikan informasi-informasi di IG teman-teman yang tadi ya, di IG @fp.oilylife, @oils.love me, kemudian @oils oils by Bucil, @oils_lady, dan juga @valorous.id ya. Jadi terima kasih sekali lagi atas partisipasinya dan juga kehadirannya di sesi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Terima kasih. Selamat sore. Thank you yang sudah hadir. Jangan lupa untuk terus menambah koleksi oilsnya ya teman-teman ya. Terutama yang moderatorin ya, harus nambah tuh. Ah iya. Salam sehat semuanya. Makasih. Oke, Mbak Fitri, saya end meetingnya. Ya, di end aja. Thank you, Amel. Oke, terima kasih semuanya. Bye-bye. Ya, thank you. Bye.